Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada minggu lalu, yaitu masih di bab yang sama, bab 2 tentang struktur atom dan sistem periodik unsur. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah adik-adik dapat memahami cara penulisan konfigurasi elektron dan diagram orbital. Adik-adik dapat menganalisis hubungan konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam tabel periodik, dan juga adik-adik dapat menganalisis sifat-sifat sistem periodik. Baiklah, kita masuk ke dalam materi kita yang pertama pada pertemuan kita kali ini, yaitu tentang konfigurasi elektron dan diagram orbital. Nah, di dalam bab ini untuk konfigurasi elektron itu dipecah menjadi dua. Ada konfigurasi elektron yang berdasarkan teori atom Bohr dan juga satu lagi sesuai dengan teori atau mekanika kuantum. Kita mulai. Nah, yang pertama itu adalah penyusunan elektron menurut teori atom Bohr. Nah, minggu lalu kan sudah ada kakak menjelaskan kepada adik-adik mengenai teori atom Bohr, ataupun mungkin bagi yang tidak terselesaikan hingga ke teori atom, kakak sudah mengirimkan video pembelajaran kepada adik-adik yang bisa adik-adik buka kembali dan dilihat-lihat tentang sejarah perkembangan model dan teori atom. Nah, di situ ada salah satunya adalah teori atom Bohr. Nah, jika adik-adik lihat untuk permodelan atom Bohr itu sendiri, itu di tengahnya terdapat inti atom, di mana pada inti atom ini terletak ada yang bermuatan positif, yaitu namanya proton, dan yang tidak bermuatan atau netral yang disebut dengan neutron. Dan si inti ini dia dikelilingi oleh elektron, ini muatan yang bermuatan negatif ini, elektron, yang dimana elektron ini ternyata dia bergerak mengelilingi inti pada lintasannya. Nah, lintasannya ini, yang lingkaran ini, itu kita sebut sebagai orbital atau lintasan elektron. Nah, jadi di lintasan inilah di mana si elektron dia nantinya akan bergerak mengelilingi inti. Nah, kalau adik-adik lihat di lintasan-lintasannya ini, nah, ternyata lintasan-lintasan pada atom ini, lintasan-lintasan elektron yang terdapat di dalam atom ini, dia itu memiliki nama gitu. Untuk lintasan yang paling dekat dengan inti atom, lintasan ini juga disebut sebagai kulit ya. Nah, lintasan ini namanya itu ada kulit K. Kulit K itu maksudnya adalah kulit pertama dari atom tersebut. Nah, di luar dari kulit K, itu ada kulit L. Nah, kulit L ini merupakan kulit kedua dari atom tersebut. Begitu juga seterusnya. Jadi, ini merupakan kulit K, ini L, ini M, dan ini N. Seperti itu. Apabila lintasannya ada lebih dari 4 lintasan, maka alfabetnya akan berlanjut terus. Misalnya K, L, M, N, di sini ada O, P, Q, seperti itu. Tergantung seberapa banyak kulit yang dimiliki oleh atom tersebut. Nah, kulit tersebut bergantung dari seberapa banyak elektron yang dimiliki oleh si atom tersebut, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, tiap-tiap kulit elektron itu hanya dapat ditempati oleh maksimum sebanyak 2 N kuadrat elektron. Artinya, setiap kulit elektron ini dia memiliki jumlah maksimum di mana elektron bisa ditampung, seperti itu. Contohnya untuk kulit K, kulit yang paling dekat dengan inti atom ini, dia kan nomor kulitnya atau N-nya tadi kan 1 kan? Nah, berarti jumlah elektron maksimum yang bisa nanti menduduki kulit K ini adalah 2N kuadrat. 2 dikali, karena N-nya 1, maka 1 kuadrat. 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, berarti jumlah elektron maksimum yang bisa menduduki si kulit K ini adalah sebanyak
2 elektron. Begitu juga seterusnya. Misalnya untuk kulit L ini, dia kan merupakan kulit kedua. Nah, berarti jumlah elektron maksimum yang bisa mendudukinya adalah sebanyak 2 dikali 2 kuadrat 8. Begitu juga seterusnya untuk kulit-kulit yang selanjutnya. Seperti itu. Nah, jadi contohnya itu nih ada atom hidrogen, atom litium, dan juga atom karbon. Nah, atom hidrogen ini kan dia kan nomor atomnya 1, ya kan? Kalau nomor atomnya 1, berarti jumlah proton dan jumlah elektronnya juga 1, ya kan? Nah, karena dia jumlahnya cuma 1, sementara kulit K itu kan dia maksimumnya 2, ya kan? Nah, berarti dia bisa menduduki si kulit K itu sendiri. Nah, lalu untuk atom litium itu sendiri, kan dia punya nomor atom 3. Berarti dia punya jumlah proton itu juga 3, dan jumlah elektron juga 3. Nah, karena dia jumlah elektronnya ada 3, berarti dia nanti akan menduduki 2 buah kulit dari atom. Nah, karena tadi kan kulit K itu dia elektron maksimumnya adalah 2, ya kan? Nah, masih ada sisa 1 elektronnya lagi yang nantinya akan diletakkan di kulit atom selanjutnya, yaitu kulit atom L. Begitu juga seterusnya untuk atom karbon. Kita lanjutkan lagi pembelajaran kita. Berikut adalah aturan penulisan konfigurasi elektron. Nah, jadi dalam penulisan konfigurasi elektron itu ada beberapa aturannya. Misalnya seperti ini. Untuk kulit K, itu tadi kan dia kakak bilang tadi kan maksimumnya dia dapat menampung 2 buah elektron. Maka dia dapat menampung 2 buah elektron. Jika elektronnya lebih daripada 2, dia akan diletakkan di kulit selanjutnya, seperti itu. Untuk kulit L, dia maksimumnya adalah 8. Jika elektron yang dimiliki oleh atom tersebut untuk kulit L bisa lebih daripada 8, maka sisanya itu akan diletakkan di kulit yang selanjutnya atau di kulit M. Nah, namun apabila elektronnya itu di bawah 8, sisanya, ya kan, itu bisa tetap diletakkan di kulit L. Untuk di kulit M sendiri, dia maksimumnya adalah 18 elektron. Nah, namun apabila elektron yang tersedianya itu, apabila elektron yang tersisa dari atom itu adalah kurang dari 18, namun lebih besar atau sama dengan dari 8, maka yang diletakkan di kulit M ini adalah 8 elektron. Karena dia tadi kan elektron sisanya misalnya tidak mencapai 18 gitu ya. Tetapi dia misalnya lebih daripada 8, atau misalnya sisanya ada 9. Nah, berarti tetap yang diletakkan di kulit M itu 8, nanti sisa satunya lagi itu diletakkan di kulit yang selanjutnya atau di kulit N. Nah, begitu juga di kulit N ini. Dia maksimumnya itu ada 32 buah elektron yang bisa diletakkan di kulit N. Namun apabila elektron yang tersisa untuk diletakkan di kulit N ini dia itu kurang dari 32, namun lebih atau sama dengan 18 elektron, maka yang diletakkan 18 elektron. Nah, sisanya itu diletakkan di kulit selanjutnya. Namun apabila juga elektron yang tersisa untuk diletakkan di kulit N ini kecil daripada 18, tapi lebih atau sama dengan 8, maka yang diletakkan itu adalah 8 elektron. Nah, seperti itu. Atau kalau misalnya elektron sisanya itu kurang dari 8, maka elektron sisanya itulah yang diletakkan di kulit N. Jadi intinya dia itu kalau misalnya di kulit M sama N ini dan seterusnya itu dia tidak mencapai jumlah maksimum dari elektron yang bisa ditampung oleh kulit M,
maka dia itu diletakkannya itu harus sesuai dengan jumlah maksimum dari kulit atom sebelum-sebelumnya. Dia bisa diletakkan sebanyak 18, atau kalau misalnya dia tidak mencukupi 18, dia namun banyak elektronnya lebih daripada 8, maka diletakkan atomnya itu adalah 8 seperti itu. Karena dia kurang dari 18 namun melebihi 8, diletakkan 8. Sisanya diletakkan di kulit selanjutnya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, maksudnya tadi konfigurasi elektron itu sebenarnya apa sih gitu ya. Nah, konfigurasi elektron itu sendiri sebenarnya merupakan kaidah penyusunan elektron. Masih sering juga sih.